Panjat Pinang, entah sejak kapan acara ini menjadi tradisi dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60 telah tercipta rekor panjat pinang terbanyak di Indonesia. Ada 260 pohon pinang terpancang di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Banyak artis yang ikut berpartisipasi dalam acara pemecahan rekor panjat pinang ini. Di antaranya Vicky Burky, Edis Adelia, Anne J. Koto, dan tepat di usianya yang ke-60, Indonesia mengukir sejarah dunia. Salah satu artis yang beruntung menyaksikan langsung peristiwa langka ini adalah Lisa Arianto. Kemarin bertempat di gedung Pasar Tanah Abang Blok A, bendera merah putih berukuran 156 kali 50 meter dibentangkan. Untuk membuatnya membutuhkan 300 gulung benang sepanjang 1.500 meter, serta lebih dari ratusan lusin jarum. Untuk mengibarkannya diserahkan pada 50 atlet panjat tebing. Sebagai saksi sejarah, apakah Lisa takjub melihat kejadian bersejarah itu? Iya kecetak ya di Guinness Book of Record katanya, terus, di Muri juga. Iya paling nggak nyetak dong nama Indonesia ya di mata dunia gitu. Terus, nunjukin ke dunia juga kalau kita punya satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara gitu. Ya bangga lah ya, bangga bangga juga. Di luar kemeriahan tari-tarian dan iringan marching band yang menyertai proses pengibaran bendera merah putih raksasa, amat disayangkan sampai saat ini masyarakat merasa trauma jika berbelanja atau berdagang di Pasar Tanah Abang. Bagaimana Lisa menarik makna dari gelaran monumental yang dilangsungkan dengan situasi Indonesia terkini? Mau bikin citranya jadi aman, kalau dulu kan kayaknya takut ya ke Tanah Abang gitu, aduh banyak ininya deh, banyak premannya, banyak copet dan segala macam. Misalnya kalau keadaannya udah kayak gini kan udah lebih bagus. Kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan titik darah penghabisan para pejuang. Sebagai generasi muda, apa tindakan Lisa mengisi kemerdekaan untuk mengharumkan nama bangsa? Bangsa kita masih beradab kok gitu, masih punya hati, masih punya kasih ya, masih punya banyak hal yang bisa ditunjukin, yang bisa dibanggain gitu. Pemirsa, acara favorit dalam perayaan 17-an adalah lomba panjat pinang. Biasanya lomba panjat pinang yang pernah Anda lihat tidak lebih dari 2 atau 3 tiang pancang saja. Apa jadinya jika lomba panjat pinang terdiri dari ratusan pohon pinang? Nah pemirsa, soal panjat memanjat, pasangan Nia Daniati dan Farhat tidak segan-segan untuk memanjat atap. Untuk apa? Untuk mempercantik rumahnya demi memeriahkan 17-an. Secantik apakah rumah Nia Daniati? Kita saksikan dulu panjat pinang terbanyak di Indonesia. Panjat Pinang, entah sejak kapan acara ini menjadi tradisi dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60 telah tercipta rekor panjat pinang terbanyak di Indonesia. Ada 260 pohon pinang terpancang di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Banyak artis yang ikut berpartisipasi dalam acara pemecahan rekor panjat pinang ini. Di antaranya Vicky Burky, Edis Adelia, Anne J. Koto, dan Rita Dinakandi. Ya, yang jelas kita kemari dalam rangka merakyat ya. Kita berusaha untuk bersosialisasi, solidar, kebersamaan, itu jauh lebih penting buat kita. Mudah-mudahan saya menyatakan salut yang setinggi-tingginya untuk panitia panjat pinang di Taman Impian Jaya Ancol yang dengan 260 pohon pinang hingga tercatat di Museum Rekor Indonesia ya. Ini pengalaman pertama saya melihat panjat pinang yang banyak banget itunya itu, tiang-tiangnya itu seru banget mengingatkan saya waktu masa sekolah dulu. Kemeriahan seperti ini pasti juga berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Untuk sejenak, masyarakat lupa akan harga-harga yang terus membubung, lupa dengan biaya hidup yang semakin mencekik. Lupa bahwa masih banyak orang yang berjuang demi kelompoknya sendiri. Persis seperti orang-orang yang memanjat pinang, berjuang bersama kelompoknya untuk meraih hadiah.
mudah-mudahan ekonomi semakin membaik, kemudian segala sesuatunya membaik. Mbak Rita apa Mbak Rita? Caranya tambah aman. Amin, Bang Hendrik. Tapi yang pasti mudah-mudahan di tahun 60 yang ke-60 tahun ini tidak ada perang saudara. Ya kan? Ya, yang paling penting gini aja, ya kalau bisa sih seluruh harga-harga jangan naik terus. Jangan ada yang mau merdeka sendiri-sendiri. Jadi pokoknya satu Indonesia satu. Jangan mau dipecah belah. Mudah-mudahan ini hanya sebuah permainan, bukan sebagai gambaran Republik Indonesia. Seperti inilah Republik gitu loh. Jadi untuk mencapai sesuatu aja mereka rebut-rebutan. Mereka bekerja sama memang, tapi mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Di saat warga berlomba-lomba mempercantik kampungnya masing-masing untuk mewarnai kegiatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-60, pasangan Nia Daniati dan Farhad Abbas tak kalah kreatifnya. Mereka dengan antusias menghiasi rumah dengan lampu hias, dimulai dari pagar hingga atap rumah. Uniknya, ide pintar ini asalnya dari keinginan Angga, putra mereka. Pertamanya anak saya lihat lampu di daerah sini kan nyala-nyala. Mama ada lampu merah kuning hijau katanya. Oh, saya bilang saya lihat oh ya udah Angga mau terus pasang kecil dia senang banget udah senang banget gitu. Saya pikir juga kenapa juga ya nggak dihias. Ada satu ritual kenegaraan yang wajib dilangsungkan, yaitu upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka yang diselenggarakan di Istana Negara. Untuk acara kebesaran yang satu ini, Farhad selalu tidak pernah absen menyaksikannya. Maklum, Farhad dulu pernah terpilih sebagai paskibra di daerahnya tahun 1992. Nonton siaran langsung upacara 17-an dipimpin oleh Bapak SBY. Nah, kemudian ya perasaan saya nonton dengannya juga bahwa kita hadir juga bersama dan kita tahu bahwa kita memperingati 60 tahun Indonesia merdeka gitu. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia, baik Farhad maupun Nia masing-masing punya rekaman kenangan tersendiri. Farhad dengan nostalgia semasa menjadi paskibra, sedang Nia dengan keikutsertaannya dalam berbagai lomba di perumahan. Meski masing-masing orang beda kenangan, tapi di perayaan 17-an ini setiap orang memiliki kebersamaan untuk saling mengenang dan mencurahkan. Paling lihat pertandingan gitu. Terus kadang ibu-ibu di kompleks di rumah lama bikin nasi tumpeng, perlombaan nasi tumpeng. Kita sih nggak ngapa-ngapain nih, ikut nyobain makanannya aja. Paling kalau ada lomba nyanyi ya jadi jurinya gitu-gitu. Rumah yang cantik dan panjat pinang yang seru. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini, Anda akan menyaksikan si cantik Leoni dan panjat pinang di halaman rumah Delon. Pemirsa, Indonesia sudah 60 tahun merdeka, tapi masih saja ada orang-orang yang diragukan keindonesiaannya. Leoni dan Delon tak mau dikelompokkan ke dalam orang-orang yang seperti itu. Keduanya merasa sebagai orang Indonesia sejati tanpa embel-embel apapun. Sebagai bukti kecintaannya pada Indonesia, Delon buat kejutan untuk para tetangganya dengan menggelar acara panjat pinang di halaman rumahnya. Seperti apakah acaranya? Inilah Gospot. Bangsa ini sudah 60 tahun lamanya merdeka. Apakah dengan demikian bangsa ini bisa disebut sudah dewasa? Rasanya masih jauh dari dewasa. Karena antar anak bangsa saja masih sering saling curiga. Orang seperti Leoni misalnya. Sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina, Leoni terkadang merasa orang-orang masih mempertanyakan kadar keindonesiaannya. Buktinya dari dulu aku ikut yang namanya upacara, yang namanya lomba 17-an, yang inilah yang itu gitu kan. KTP aku WNI Indonesia gitu kan. Jadi mau orang bilang aku keturunan, tapi keturunan apa? Iya aku keturunan Jawa sama Jambi gitu kan. Papi aku Surabaya, mami aku Jambi. Bahkan nenek kakek aku dan eyang-eyang aku juga semua itu juga udah lahir di sini gitu kan. Jadi mau bilang aku orang Chinese enggak, sebenarnya tuh dari kakek nenek aku Indonesia. Ya emang kita udah merdeka gitu kan. Secara simbolis kita tuh udah berdiri sendiri ya sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Cuman kayak kalau buat aku sendiri kemerdekaan tuh apa ya? Kita tuh harus punya spirit buat berjuang gitu kan. Tapi berjuangnya bukan dalam arti pertumpahan darah dan sebagainya gitu kan, tapi berjuang lebih buat diri kita sendiri gitu kan. Apa sih tujuan kita gitu kan, apa sih yang pengen kita capai dalam hidup ini, dan gimana cara kita buat ngeraih itu semua gitu. Nah, Anda pasti tak menyangka ternyata acara panjat pinang yang baru Anda saksikan ini dilangsungkan di halaman rumah Delon. Kenapa dilangsungkan di halaman rumah Delon?
Karena acara ini sepenuhnya dibiayai oleh Delon. Halaman rumahnya yang tak seberapa luas jadi penuh sesak oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal Delon. Pokoknya ini penyelenggaraan ini nih ingin saya hadir. Jadi ya udah saya hadir. Buat hadiahnya yang Panjat Pinang kan banyak tuh hadiahnya. Ya adalah sedikit saya berpartisipasi di situ gitu. Delon membuat kejutan.